Shalom Aleichem, damai sejahtera. Apakah malaikat makan makanan di surga? Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, malaikat itu makan makanan di surga, saudara-saudara. Kita juga yang di dalam Tuhan, yang percaya pada Bapa Yahweh di dalam nama Yesus Amasia, selamat masuk surga. Kita makan makanan dan minuman di surga. Dan malaikat juga makan makanan dan minuman di surga. Dan ayat yang mengatakan bahwa malaikat makan makanan dan minuman di surga itu dapat kita baca di Mazmur 78 ayat 25. Jadi ada ayatnya saudara-saudara. Ayat bahwa malaikat itu makan makanan di surga itu dapat kita baca di Mazmur 78 ayat 25 yang berbunyi, orang-orang pun makan roti dari yang maha perkasa. Dia yang mengirimkan makanan kepada mereka untuk kepuasan mereka. Itulah ayat yang mengatakan bahwa malaikat itu makan makanan di surga. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Bunyi 2 Petrus 2 ayat 4. 2 Petrus 2 ayat 4 berbunyi, sebab jika Elohim tidak menyayangkan malaikat-malaikatnya yang telah berdosa, sebaliknya dia telah menyerahkan ke dalam belenggu-belenggu kegelapan dengan melemparkannya ke dalam Tartarus untuk ditahan sampai penghakiman. Itulah saudara-saudara bunyi dari 2 Petrus 2 ayat 4. Saya bacakan sekali lagi, sebab jika Elohim tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang telah berdosa, sebaliknya dia telah menyerahkan ke dalam belenggu-belenggu kegelapan dengan melemparkannya ke dalam Tartarus untuk ditahan sampai penghakiman. Itulah bunyi dari 2 Petrus 2 ayat 4. Jadi saudara-saudara, malaikat juga itu melakukan dosa seperti manusia melakukan dosa. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Bunyi 2 Petrus 2 ayat 4. 2 Petrus 2 ayat 4 berbunyi, sebab jika Elohim tidak menyayangkan malaikat-malaikatnya yang telah berdosa, sebaliknya dia telah menyerahkan ke dalam belenggu-belenggu kegelapan dengan melemparkannya ke dalam Tartarus untuk ditahan sampai penghakiman. Itulah saudara-saudara bunyi dari 2 Petrus 2 ayat 4. Saya bacakan sekali lagi, sebab jika Elohim tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang telah berdosa, sebaliknya dia telah menyerahkan ke dalam belenggu-belenggu kegelapan dengan melemparkannya ke dalam Tartarus untuk ditahan sampai penghakiman. Itulah bunyi dari 2 Petrus 2 ayat 4. Jadi saudara-saudara, malaikat juga itu melakukan dosa seperti manusia melakukan dosa. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Bunyi 1 Petrus 1 ayat 12. Bunyi 1 Petrus 1 ayat 12 berbunyi, kepada mereka hal itu sudah disingkapkan, bahwa bukan lagi diri mereka sendiri, melainkan bagi kita mereka melayani hal-hal yang sama yang sekarang diberitahukan kepada kamu melalui mereka, yang telah diutus dari sorga, yang terhadap hal-hal itu para malaikat berhasrat untuk mengetahuinya. Jadi saudara-saudara, di ayat ini, di ayat 1 Petrus 1 ayat 12 mengatakan bahwa malaikat itu tidak maha tahu. Dan saudara-saudara, meskipun malaikat itu bisa menyamar seperti manusia juga, tetapi malaikat itu tidak maha tahu. Dan yang maha tahu itu hanya Tuhan kita, Bapa Yahweh, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan Sang Pemilik surga atau Samayem. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Bisakah malaikat melakukan dosa? Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, di sini saya mau memberitahukan bahwa malaikat itu bisa atau dapat juga melakukan dosa. Jadi bukan manusia saja yang dapat melakukan dosa, tetapi malaikat juga itu bisa atau dapat melakukan dosa. Dan saudara-saudara, Lucifer itu diusir dari sorga karena melakukan dosa, melakukan kesalahan dengan ingin menyamai bahkan menyaingi Tuhan kita Bapa Yahweh, sehingga Bapa Yahweh itu marah dan Lucifer itu diusir dari surga. Dan malaikat itu bisa berbuat dosa dapat kita baca di 2 Petrus 2 ayat 4. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati.
Shalom alaihim, damai sejahtera. Apakah malaikat akan dihakimi oleh manusia? Saudara-saudara umat Nasrani, Kristen dan Katolik dimanapun berada saat ini, di sini saya mau mengatakan bahwa malaikat itu nantinya akan dihakimi oleh manusia. Bukan malaikat yang akan menghakimi kita, tetapi kitalah manusia nanti yang akan menghakimi malaikat. Jadi orang-orang yang di dalam Tuhan itu akan menghakimi malaikat. Dan saudara-saudara, itu dapat kita tahu di 1 Korintus 6 ayat 3. 1 Korintus 6 ayat 3 itu malaikat akan dihakimi oleh manusia, itu berbunyinya, tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi para malaikat, apalagi perkara hidup sehari-hari. Itulah ayat yang mengatakan bahwa malaikat itu akan dihakimi oleh manusia di 1 Korintus 6 ayat 3. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Shalom alaihim, damai sejahtera. Mazmur 78 ayat 25. Mazmur 78 ayat 25 berbunyi, orang-orang pun makan roti dari yang maha perkasa. Dia yang mengirimkan makanan kepada mereka untuk kepuasan mereka. Saudara-saudara, itulah bunyi Mazmur 78 ayat 25. Dan saudara-saudara, di ayat ini mengatakan bahwa malaikat itu makan makanan di surga. Juga saudara-saudara, orang-orang yang di dalam Tuhan yang bisa terangkat ke surga kalau rapture, saudara-saudara, orang-orang yang di dalam surga itu makan dan minum juga di surga. Malaikat pun makan dan minum di surga. Dan itu dapat kita ketahui di Mazmur 78 ayat 25. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Sampai jumpa. Shalom alaihim, damai sejahtera. Apakah malaikat makan makanan di surga? Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, malaikat itu makan makanan di surga, saudara-saudara. Kita juga yang di dalam Tuhan, yang percaya pada Bapa Yahweh di dalam nama Yesus Amasia, selamat masuk surga. Kita makan makanan dan minuman di surga. Dan malaikat juga makan makanan dan minuman di surga. Dan ayat yang mengatakan bahwa malaikat makan makanan dan minuman di surga itu dapat kita baca di Mazmur 78 ayat 25. Jadi ada ayatnya, saudara-saudara. Ayat bahwa malaikat itu makan makanan di surga itu dapat kita baca di Mazmur 78 ayat 25 yang berbunyi, orang-orang pun makan roti dari yang maha perkasa. Dia yang mengirimkan makanan kepada mereka untuk kepuasan mereka. Itulah ayat yang mengatakan bahwa malaikat itu makan makanan di surga. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara dimanapun berada saat ini. Shalom alaihim, damai sejahtera. Bunyi 1 Korintus 13 ayat 1. Bunyi 1 Korintus 13 ayat 1 berbunyi, jika aku dapat berbicara dengan bahasa-bahasa manusia dan para malaikat, tetapi aku tidak mempunyai kasih, aku telah menjadi gong yang berdegung atau canang yang gemerincang. Itulah saudara-saudara bunyi 1 Korintus 13 ayat 1. Dan di ayat ini saudara-saudara, di sini ayat ini mengatakan bahwa malaikat itu memiliki bahasa sendiri. Jadi malaikat itu punya bahasa khusus atau bahasa sendiri, beda dengan bahasa kita manusia di bumi ini. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada saat ini. Shalom alaihim, damai sejahtera. Apakah malaikat memiliki bahasa sendiri? Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, malaikat itu saudara-saudara memiliki bahasa sendiri. Bukan kita hanya manusia yang mempunyai bahasa untuk berkomunikasi di dunia ini, saudara-saudara, tetapi malaikat juga itu mempunyai bahasa sendiri, saudara-saudara. Jadi bahasa malaikat itu ada bahasanya khusus, saudara-saudara. Dan ini kita bisa tahu di 1 Korintus 13 ayat 1. Firman Tuhan mengatakan di 1 Korintus 13 ayat 1 bahwa malaikat memiliki bahasa sendiri. Yang bunyinya 1 Korintus 13 ayat 1 berbunyi, jika aku dapat berbicara dengan bahasa-bahasa manusia dan para malaikat, tetapi aku tidak mempunyai kasih, aku telah menjadi gong yang berdegung dan canang yang gemerincing.
Itulah ayat yang mengatakan bahwa malaikat itu memiliki bahasa sendiri. Sekian, sampai jumpa, Bapak Ibu memberkati. Shalom Aleichem, damai sejahtera. 1 Korintus 6 ayat 3. Malaikat akan dihakimi oleh manusia. Bunyinya, tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi para malaikat, apalagi perkara hidup sehari-hari. Itulah saudara-saudara umat Nasrani, Kristen, dan Katolik dimanapun berada saat ini, yang mengatakan bahwa malaikat itu nantinya akan dihakimi oleh manusia. Jadi bukan malaikat yang akan menghakimi kita nantinya, saudara-saudara, tetapi manusialah yang akan menghakimi malaikat, saudara-saudara. Dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, itu dapat kita tahu di 1 Korintus 6 ayat 3. Dan sekian, sampai jumpa. Bapak Ibu memberkati saudara-saudara umat Nasrani, Kristen, dan Katolik dimanapun berada saat ini. Sampai jumpa.